guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah aku shuffle tadi di TikTok dan di sini kabarnya mantan kita. Ya sudah aku shuffle, sudah aku baca doa, tapi kita baca doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, ini kabarnya mantan kita ya. Dia ada the Fool, the Five of Cups, and the Three of Swords. So, dia memang senang kebebasan ya. Yang namanya petualangan, yang namanya berpindah-pindah. Apalagi yang tidak ada komitmen, dia senang banget. Hubungan bebas. Tapi keadaan mantanku, yaitu mantan kalian yang kalian pikirkan, ini mengalami suatu kenangan ataupun kejadian tidak baik ya, dan keadaannya sedang kacau balau karena mendapatkan karma dari triparty di masa lalu ya. Sekarang dia sedang rasakan, atau yang akan datang akan dia rasakan. Di sini aku akan coba lihat ya, the full-nya, kabarnya mantanku. Ya, di sini kan aku lihat memang dia bermasalah tentang keuangan ya. Banyak sekali kegagalan yang dia hadapi, terutama dalam kebangkitan spiritual. Dan ini adalah awakening-nya. Kenapa? Sebagian dari kalian bisa saja baru menikah ya di masa lalu, dan ternyata diberikan ujian tentang keuangan, dan dia mengalami suatu ketidakberuntungan dan tidak ada kontrol dalam keuangan juga. Sehingga aku lihat di sini dia menjadi nggak nyaman ya tentang kebangkitan spiritual dalam sebuah hubungannya dengan kalian, karena sudah halal ataupun mau halal gitu ya. Sehingga dia coba untuk bebaskan diri, ingin menikmati kehidupannya, tidak mau bertanggung jawab lebih penuh ya di sini. Makanya dia coba untuk bisa bebaskan dirinya dia dari tanggung jawabnya. Dan aku lihat keadaannya mantanku itu ini bisa sekarang ya. Dia mengalami suatu kekacauan dalam hidup dan dia merindukan kamu. Ya, sekarang dia tidak bisa move on sebenarnya, tapi dia tutupi dengan sifat kekanak-kanakannya dia. Jadi dia kayak merasa masa bodoh, tapi sebenarnya dia memikirkan ya kenapa dia bisa gagal move on dari kamu. Karena the Empress, the Hangman, and the Two of Pentacles. Karena dia belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya, dan dia masih merasa butuh keberkahan, ketulusan cinta kamu, dan juga dia sangat membutuhkan yang namanya kedamaian ya di sini, keharmonisan, dan dia belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya. Apalagi dia melihat kamu ini sudah sukses tanpa dia ya, makanya dia sedih. Kenapa sih gue ninggalin dia demi kebebasan gue gitu ya. Jadi dia benar-benar belum bisa melepaskan. The High Priestess, the Magician, the King of Wands, dia masih mantau kamu ya, masih mencari informasi tentang kamu, masih ingin kembali sama kamu. Ini yang aku lihat ya. Dan masa yang akan datang ini keadaannya ya akan banyak sekali luka, pengkhianatan ya yang dia jalani. Karena ada Four of Cups, Ten of Pentacles, and the Chariot. Kenapa dia tersakiti? Karena dijadikan kamu pilihan ya. Digunakan kesuksesan dia, dan dia tidak mementingkan kamu yang sebenarnya selalu dekat dengan kamu dalam doa ya cinta. Dia coba untuk
mementingkan orang lain, ya, karena untuk suatu kemenangan dia dan suatu apa yang dia fokuskan, yaitu tentang karir, dan dia terluka. Kenapa? Karena lambat laun apapun yang dia kerjakan, ya, setelah ending kesuksesannya selama ini, dan aku lihat juga dia sudah tidak ada lagi aura ataupun charming ya untuk berbagi lagi dengan orang lain. Jadi kayak udah ketutup rasa menarik kepada orang lain, atau orang lain melihat dia itu udah nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena lambat laun dia harus bisa belajar bertanggungjawabkan, ya, tentang perasaan dia di masa lalu yang dia bawa untuk kepentingan dia pribadi, sehingga dia mengecewakan kamu. Sekarang dia dalam perjalanan kecewa, ya. Kebodohan yang dia jalani itu adalah karena dia tidak siap, ya, untuk bertanggung jawab atas sebuah hubungan yang lebih sakral, ya, sehingga banyak kegagalan, keuangan juga menjadi tidak baik, dan dia sedih, merindukan kamu, dan dia belum bisa move on sebenarnya, karena dia melihat kamu sudah mampu mencintai diri kamu sendiri, dan dia belum bisa melepaskan kamu, ya. Dalam pikirannya dia masih bimbang, masih ragu, sehingga dia gunakan keberkahannya dia, kesuksesannya dia dengan orang lain. Kamu dijadikan pilihan, tidak diutamakan, dan dia akan tersakiti oleh pilihan dia sekarang. Kita lihat mantan. Apakah kamu akan menghubungi aku lagi? Bayangi diri kalian, ya. Energi mantan. Jadi dia akan terluka dan dia belum bisa move on dari kita, ya. Energi mantan saat ini. Four of Swords. So kita lihat mantan, apakah kamu akan hubungi aku lagi? Wow, kalau aku lihat ada Four of Swords, the Knight of Swords, Three of Wands, Ace of Swords, and the bottom of the deck. Wow, dia benar-benar memantau kamu, ya. Ada the Page of Cups, Eight of Wands, the Sun, the Empress, a Seven of Cups. Dia benar-benar berfantasi tentang kamu. Dia membayangkan punya anak dengan kamu. Dia ingin komunikasi lagi dengan kamu nanti, ya. Dia sudah membayangi, ya, dan sudah menargetkan untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Energinya mantan nih banyak kelelahan, ya. Banyak rasa takut yang dia jalani, bahkan juga dia lebih banyak menyendiri untuk berpikir langkah dia selanjutnya dalam kehidupan, karena dia tahu perjalanan dia dengan orang ketiganya sekarang adalah karma, ya. Sehingga apakah dia akan telepon kita? Insya Allah ada. Tapi memang dia harus bisa melawan rasa takutnya dia. Dia harus bisa mengambil kesempatan untuk kembali lagi dan berkata jujur. Dia ada rencana, tapi memang saat ini dia masih bingung, ya. Karena dia melihat kamu tuh sudah bahagia banget, sudah bisa move on. Dia bingung apakah kamu akan menerima dia lagi atau tidak, ya, di sini. So kita lihat tentang lelahnya dia kenapa, ya. Four of Swords. Ada rasa takut dia, ya. Oke. Jadi gini. Dia dengan orang baru ini pun sebenarnya sudah kecewa, ya. Kenapa dia break up ataupun lelah? Karena dia dengan orang baru juga kecewa. Dan dia ending dengan kamu nih, sebenarnya dia kecewa ending dengan kamu, ya. Karena dia masih ada rasa, masih ada cinta. Tapi mau tidak mau dia lakukan hal itu. Tapi dia tahu suatu saat dia akan kembali, ya. Dan dia memulai kehidupan dengan orang lain yang lebih mapan, lebih sukses dibanding kamu, gitu, ya. Tapi ternyata melelahkan buat dia. Dia capek, dihantui ketidaknyamanan. Makanya dia
mencoba mencari cara nanti ya untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Kita lihat. Dan kenapa dia coba untuk komunikasi lagi dengan kamu? Karena ada the Knight of Cups, Three of Cups, and the Lovers. Oke. Dia ingin serius lagi nih sama kamu. Karena dia sudah bosan dengan orang barunya. Dia lelah, banyak drama, kecewa juga, dan dia masih ada perasaan ke kamu. Dia masih ingin ya mengambil kesempatan dia untuk bisa union lagi. Kenapa? Karena banyak sekali perdebatan dengan pilihannya sekarang, dan ini menjadi konflik batin dalam dirinya. The Temperance, Two of Wands, and the Five of Wands, and the Eight of Swords, and the Four of Pentacles, the Six of Cups. So, dia masih belum bisa lepas dari bayangan kamu, dan dia depresi, bahkan dia bermimpi buruk ya tentang healingnya kamu ya, tentang kamu sudah bisa move on dari dia. Ini menjadi konflik batin buat dirinya. Makanya dia ada rencana ya untuk kembali lagi dengan kamu ya, untuk bisa jujurkan lagi. Kita lihat the Knight of Pentacles, Page of Swords. Wow guys, dia memang mau kembali ya, tapi energinya lambat karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, dan dia harus belajar sabar sebelum kembali ke kamu dengan kebaikan. Jadi dia harus benar-benar bertanggung jawab karena sudah mematahkan janjinya sama kamu. Dan di sini aku lihat dia keras kepala banget ya, ambisi banget dalam pekerjaan, dan dia tetap stalking kamu. Di sini aku lihat dia coba memanipulasi perjalanan hidupnya yang hampa ya, the Death, Nine of Wands, and the Seven of Swords yang hampa. Walaupun dia bebas ya, kemana aja dia bisa lakukan, tapi dia tutupi karena dia tidak mau terlihat lemah, tidak mau terlihat kalah. Jadi dia tutupi dengan topengnya. Di sini dia sudah tahu dia harus bisa memperbaiki kembali dengan kamu journey-nya, dan dia masih menyimpan perasaan itu ke kamu ya. Makanya dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali sama kamu, karena dia sudah lelah juga nih dengan orang barunya dia ya, karena ya dia tahu dengan orang barunya ini harus dimulai dari nol lagi. Sedangkan dengan kamu tuh sudah banyak sekali kebahagiaan yang dia raih sebenarnya. Banyak orang yang suka dengan dia ya, karena energi dari spiritualnya kalian ya. Kita lihat guys, dia memang mau kembali sama kamu nantinya, tapi di sini hati-hati karena dia nggak suka melihat kamu tuh lebih bangkit ya. Two Swords, the Queen of Wands, Ace of Pentacles, and the Judgment. Dia nggak suka menerima kenyataan kamu lebih sukses dibanding dia, dan kamu lebih mapan, lebih spiritual, lebih bangkit. Dia nggak suka. Jadi hati-hati ya. Dia datang hanya untuk mementingkan dirinya dia sendiri. Dia ingin mengkhianati kamu lagi nanti, karena dia ingin mengendalikan kebahagiaan kamu, mengendalikan keberkahannya kamu ya, untuk kepentingan dia sendiri. Dan hati-hati, dia coba untuk memanfaatkan lagi, karena di sini dia nggak suka ya melihat kenyataan kamu lebih power, lebih sukses ya, dan lebih bangkit dalam kehidupan. Makanya dia ingin datang ke kamu, jujurkan, tapi ingin mengendingkan ya, mematahkan kesuksesan hidup kamu di sini. Serem sih ya tentang niatnya dia untuk datang ke kamu lagi, karena dia dengan orang baru ini bosan, kecewa ya, dan dia lelah dengan permainan dia sendiri. Dia ingin meraih lagi kebahagiaannya bersama kamu, karena dia merasakan banyak sekali keberkahan, dan juga banyak sekali orang yang suka dengan dia sejak selama dengan kamu gitu ya, auranya. Dan dia ingin di-journey lagi meraih yang long distance. Dia akan kembali, tapi hati-hati niatnya tidak baik ya, karena dia tidak suka melihat kamu lebih
jauh sukses dari dia. Dan ketika dia kembali sama kamu, dia coba untuk mengendalikan kebahagiaan ini, ya. Dan juga kemakmurannya kamu, ya, keberkahannya kamu, dia ingin mengendalikan. Jangan sampai dia mengkhianati kamu lagi untuk kepentingan dia sendiri. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku Lucky Trot MSN. Take care of you guys.